Dr. Boyka, bantu oleh Saudara Rahmat dan Ibu Eli dan itu poin pertama terkait dengan Prima Hakim di Mabes Polri. Sedangkan poin terpenting pada pagi hari ini atau siang hari ini adalah terkait dengan laporan saya terhadap Saudara Putri Prima Aprilia alias Prima Hakim di Polda Metro Jaya. Saya sampaikan bahwa hari ini sudah dikomunikasikan bahwa saya akan menghadirkan ahli dan insya Allah akan diperiksa hari ini. Ahli dari saya. Dan Saudara Iklim Hakim telah diperiksa minggu lalu oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait dengan laporan dari saya yang kita duga memberikan keterangan palsu, berbohong, kemudian berbohong di bawah sumpah, kemudian diduga melakukan keonaran. Terkait hal ini, saya terima kasih bahwa laporan saya bergerak cepat dan seharusnya Iklim Hakim dan pengacaranya harus juga memberikan pernyataan ke media. Dan saya harap teman-teman semua berkenan untuk menghubungi dia supaya dia tahu bahwa perbuatan dia, tanda tangan dia, surat pernyataan dia, kata-kata dia yang membantah apa yang dia lakukan itu adalah sebuah kejahatan yang nantinya akan saya buktikan. Tentu dalam presumption of innocence praduga tidak bersalah konteksnya itu. Tapi saya pastikan bahwa tanda tangan kuasa, surat pernyataan, pengakuan dia termasuk di Kementerian PPA adalah benar dan ada buktinya semua. Maka Iklim Hakim, saya minta Anda untuk tampil. Jangan diam saja. Dan jangan dikira saya diam. Saya sudah bertahan menahan diri 1 tahun 7 bulan. Dan Anda saat ini harus bicara. Jangan nanti tiba-tiba besok tersangka baru Anda tahu. Dan orang-orang yang selama ini membantu Anda mesti tampil. Jangan diam saja. Dari kasus Iklim Hakim ini saya sudah diberitahu SP2HP, sudah pemberitahuan perkembangan hasil ya penyelidikan. Dan terhadap kasus ini ahli segera diperiksa dan insya Allah saya yakin gelar karena sidik dan menjadi tersangka. Yang kedua, Denis Caryesta. Saya sudah berkirim surat ke Bapak Dirkrimsus Polda Sumatera Utara, Bapak Kombes Pol Teddy Marbun. Saya WA beliau, saya kirim surat, ya Mas ya, bahwa kasus laporan saya terhadap Denis Caryesta alias Denis Cadel, nanti bajunya pakai baju cadel. Kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan dan kemudian sudah dipanggil 2 kali dan dia jawab bahwa dia mengatakan dia sedang kurang sehat dan hamil. Pertanyaan saya, apakah hamil kategori orang sakit sehingga berhalangan untuk tidak diperiksa? Jawabnya tidak. Orang bekerja bahkan sampai 7 bulan kehamilannya dia masih bekerja. Jadi orang sakit hamil bukan kategori sakit. Nah karena itu saya mendesak agar Bapak Kapolda Sumatera Utara, Bapak Agung, dan Dirkrimsus Bapak Teddy Marbun untuk segera memanggil paksa yang bersangkutan, Saudara Denis Caryesta, dan dinaikkan menjadi tersangka. Kenapa? Karena saya lihat di Instagram Denis Caryesta dia masih membuat postingan-postingan, membuat video-video tentang kehamilannya. Ya sudah sekian bulan pakai krim ini, krim itu. Saya nggak ada urusan. Dia nggak ada ayah dari si bayi itu, walaupun itu sangat memalukan. Tapi bagi saya, kasus saya ini harus diproses oleh Polda Sumatera Utara. Dan saya percaya Pak Kapolda yang baru, Pak Teddy juga selaku Dirkrimsus yang baru, pasti mendengar ini dan
saya minta untuk segera dipanggil paksa dan bila perlu tahan. Jadi Dennis Caryesta, dulu kau sok jago, datang kemana-mana. Sekarang kau datang ke Polda itu, hadiri 2 kali panggilan, alasan hamil dan lain-lain. Jadi saya minta itu untuk ditindaklanjuti. Yang ketiga tentang Samsul Caniago. Saudara dulu pernah dengar, saya dilaporkan Samsul tentang penggelapan 4 juta rupiah. Masya Allah. Sudah setahun, saya butuh kepastian hukum tentang kasus ini. Saya butuh penjelasan dan jawaban yang konkret agar kasus ini dihentikan. Karena saya sudah bicara dengan penyidiknya, Saudara A.M. Harahap, ya, inisialnya. Ya, ada rekamannya. Saya sudah beritahu Pak Teddy, kalau ini tidak juga diproses, saya akan up ini ke penegak hukum atasan kalian. Kalau ke media, itu bukan tipe saya, seperti seorang yang hitam kumal itu. Perintah-perintah orang, halo ini Pak Kapolda, Pak Kapolri, tidak tipe saya. Saya bicara konkret, terukur. Kalian bisa bedakan saya bicara dengan dia. Public speakingnya seperti apa, caranya, intonasinya, mimiknya, jauh beda saya dengan dia. Nggak kelas lah itu. Nah, terhadap kasus-kasus yang saya sebutkan tadi, maka konteksnya semua adalah equality before the law, kesamaan di mata hukum. Berikutnya, saya di depan media semua, saya sangat bersyukur sekarang Mabes Polri itu diisi orang-orang yang sangat-sangat ingin Polri presisi, prediktif, responsibility, transparansi, dan berkeadilan. Dan saya secara jujur mengatakan bahwa data-data, dokumen-dokumen sudah saya berikan kemarin sore kepada petinggi Mabes Polri. Saya tidak mau sebut namanya, dan saya terima kasih Pak bahwa Bapak telah membalas WA saya. Saya akan ikut membantu Polri memperbaiki diri tanpa saya harus sebut si A si B yang merusak Polri, karena itu oknum. Saya akan bantu jaksa agar jaksa juga tetap senantiasa tinggi kepercayaan publiknya, karena saya cinta penegakan hukum yang equal dan menyebut oknum bukan institusinya, karena saya cinta kejaksaan. Begitu juga dengan hakim. Dan yang terakhir, ada yang bilang, oh Rasmanto keluar-keluar nggak ada menang kasus. Saya baru menang lagi perkara di Sumatera Utara, lebih kurang 35 miliar. Terus Anda yang banyak cuap-cuap di media itu, apa yang Anda menangkan? Ada hukuman orang 20 tahun. Jadi ini tentang ini akan berentetan kemana, setelah ini akan siapa yang tersasar, nah, itu nanti pasti iklim hakim akan buka mulut. Jadi saya minta Adinda Faris Donggowis, pengacara iklim hakim kalau masih pengacara, agar kalian jelaskan ke publik, buktikan, katakan bahwa tanda tangan itu benar atau tidak. Katakan bahwa kalau itu tidak benar, apa data yang Anda perkuat. Jangan Anda beranggapan bahwa Anda akan aman dari kasus ini. Saya akan kejar kalian semua yang mengganggu saya. Dan peringatan saya ini, ya, Nimi, tolong catat ini, kami ini, kepada orang-orang yang telah mencabut kuasa kepada saya. Ya, beberapa klinik kecantikan, dan ada juga yang lain, itu semua sudah dalam tahap pembuatan memori. Kalau kalian tidak selesaikan itu kepada saya dengan baik-baik, ya, bayar kewajiban kalian, selesai kasus ini, saya akan kejar kalian dengan cara profesionalitas dan serius. Dulu Richard Lee itu bukan serius-serius amat itu, tapi kalau ini saya dalami kajinya semua, dan saya akan pimpin langsung.
tim atau gugatan ini. Itu dari saya. Terima kasih. Ada pertanyaan? Saya diskusi dengan tim, apakah ini kan ada beberapa pasal ya, ada juntonya, ada apakah ini keterangan palsu atau istilahnya kebohongan pasal 242 ya, kemudian 264 dan atau 14 ayat 1 itu semuanya sedang diuji. Yang kita kaji apakah ini masuk kategori pidana IT. Lihat kamera bang. Jawabnya tidak pidana IT. Jadi murni adalah pidana murni. Dan saya terima kasih ya, ahli yang kita hadirkan ini adalah ahli yang berkompeten, sering di Mabes Polri, dan beliau ini orang yang tadinya itu belum tahu dia tentang kasus saya, sehingga beliau itu melihat waktu itu secara kurang komprehensif, walaupun ilmuwan kan biasa ya lupa ya silap. Setelah saya sajikan semua fakta dia kaget, maka akhirnya dia mengatakan, oke bang, saya bersedia. Jadi ini pidana murni, bukan pidana itu. Ahlinya saya hadirkan itu ada 2, 1 hari ini sudah dalam proses. Oke, cukup. Yang mana? Ada? Dari bukti tambahan baru itu, Kim begini. Kim pertama dia mengatakan bahwa ada pelecehan seksual ke saya. Berikutnya dia bilang tidak ada pelecehan seksual. Lalu saya punya dokumen. Ternyata tim saya menyimpan pengakuan dia dari Kementerian PPA. Dan saya minta agar Kementerian PPA juga diperiksa. Karena dia bicara di situ. Nangis. Direkam oleh Kementerian PPA, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Kok dia tidak menjelaskan kepada publik apa maksud dia? Kemudian dia bilang bahwa dia katanya pernah saya cium. Ya, terbuka aja nih. Dia sampai bilang saya cium. Di mana saya cium? Kemudian dia orang yang sangat santun. Ketika bicara dengan saya kan ada rekamannya di situ. Saya tempat ditampar, kan ada di sini responnya yang ditampar. Saya katanya cium dia. Jadi kesannya ini saya dengan Hotman ini kayak berebut sama dia. Aneh nih orang. Ketika dia dengan Hotman, dia bilang dia dilecehkan. Saya bilang kalimatnya diduga. Kalau ke saya dia nggak bilang begitu. Tapi saya sebagai orang hukum diduga. Nah giliran ke saya katanya cium dia. Nah dia bilang orang alim, tengok aja foto-foto dia yang dikirim ke Hotman. Tengok aja foto-foto dia di Instagram dia. Tengok aja foto-foto dia di DP. Saya masih simpen. Dia anak santri, mantan ya, lepasan santri. Akhirnya. Jadi saya akan membuka tabir gelap ini menjadi terang. Ini tantangan ya, tantangan. Jujur ya, kasus ini sudah jadi atensi. Atensi semua pihak. Media, masyarakat biasa, Polri, kejaksaan, hakim, semua pada tahu kasus ini. Dan orang bertanya ke saya, ini perang berlarut, benar-benar berlarut. Ukraina dengan Rusia. Dan saya tidak akan pernah diam, karena ini menyangkut harga diri saya. Oke. Bang, ini terkait tanggapannya Hotman Paris sendiri terkait kayak kasus ini kan terlalu sekali. Hotman bilang, udahlah nikmatin aja lah jadi tersangkanya, nggak usah berkuar-kuar, nggak usah besar mulut lah, udah nikmatin aja. Nah seperti apa nih Bang? Yang besar mulut itu dia apa saya? Dia mengatakan abang. Ya dia yang besar mulut. Tadinya bilang Rasman, bentar lagi baju oranye. Iya kan? Evi dan lain-lain. Yang besar mulut itu dia, bukan saya. Saya fighter. Saya bertahan membela diri saya, tapi saya maju. Justru sekarang dia aneh tuh kalimatnya kan. Dia bilang, ini bangun tidur, cuma bayangin saya. Saya bayangin muka dia jelek begitu. Masih banyak yang harus saya bayangin. Anak saya, istri saya. Saya berbahagia sekali. Anak saya sudah 2 dokter,
Mereka ngurusi saya, keluarga saya ada bidan, ada kepala dinas, ada pengusaha. Kamu aja. Justru dia sekarang bilang, saya nggak peduli. Mau 1 hari juga nggak masalah. Iya kan? Ada. Terus terserah. Ya. Kalau bisa segera diproses ke jaksa. Kan begitu. Udah nggak percaya diri lagi kok dia. Kenapa? Karena nggak bisa diatur-atur hukum ini, bos. Mungkin kau dulu mengira saya ini memang saya orang kampung, tapi kerja saya bukan kampungan. Saya nggak pernah bilang saya orang kota, saya orang kampung. Tapi saya berjuang di Jakarta ini insya Allah dengan modal, kemampuan, kejujuran, dan saya juga punya orang yang bisa mendalami hukum. Jadi untuk itu balikkan saja ke Hotman. Hotman itulah yang harusnya malu karena berkuar-kuar. Justru kalau saya sudah nantangin kemana-mana, mana ada orang bilang gua datang tantangin, nggak berani. Saya bilang kalau saya undang dia datang, saya akan layani dia. Tapi cobalah bilang ke saya dari dia, saya undang Rasman, saya pasti datang. Nah, kalau masalah posisi pengacara hari ini, saya katakan saya bersyukur pada Allah. Kenapa saya bilang bersyukur pada Allah? Ya mungkin karena Eki, karena Star Pro, dan kalian semua ini setahun 7 bulan di silet, hotshot dan lain-lain, rasis. Ya aku pernah ditanya, dia rasisnya apa? Kata mereka sama saya, rasis ini infotainment. Bukan saya menyerang pribadi Sarah, bukan. Nah, cuma mereka namanya biasalah media kan. Jadi ini sekali lagi saya katakan bahwa urusan ini selesai saya dengan Hotman, maka Kim harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kalau Kim nanti nggak mau diam sendiri, dia pasti akan bawa. Yang niru dia siapa? Nah sekarang saya tanya, gerombolan mereka itu pada kemana semua sekarang itu? Farhad Abbasnya entah di mana. Dennisnya sibuk dengan buntingnya, Richardnya urusannya lain, iya kan? Evi-nya udah diam aja, Samsulnya terdiam, Uya udah diam aja. Nah sekarang Uya mau maju caleg kan? Kau ganggu saya, kau datang menghadapi lu. Kau masih mau belajar jadi anggota DPR? Saya sudah 2 kali. DPR RI dengan DPRD itu setingkat ke atas dikit aja. Ya. Nah, kalau saya koruptor bos, 10 tahun saya pegang. DPRD saya badan anggaran 8 tahun. Triliun juga yang saya tunggak, pernah saya terlibat. Jadi uang ini biasa-biasa saja. Oke. Cukup aja lagi soal 2 ahli bahasa itu yang dihadirkan tadi, berarti ahli